Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Nah, padahal ya tanggung jawab pemimpin itu kan luar biasa dahsyat ya di akhirat. Bahkan ketika ada satu rakyat yang sengsara, ini Allah meminta pertanggungjawaban pemimpinnya. Waduh. Subhanallah. Mengapa dia masih bisa tidur nyenyak dan makan kenyang, sementara ada rakyatnya yang mati kelaparan gitu. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Atau juga nggak sedikit ya remaja yang akhirnya berpacaran gara-gara terinspirasi oleh tayangan-tayangan sinetron atau acara itu tuh yang suka ada pernyataan cinta di televisi reality show itu ya? Iya, yang reality show kayak gitu ya, yang balik lagi mau pacar lama segala macam itu terdorong untuk pacaran. Nah ini menggeser perilaku jadi negatif. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Kemudian juga bagaimana kita melihat Islam itu sangat mendorong laki-laki perempuan untuk fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, gitu ya. Dan juga kita juga melihat bahwa betapa muslimah ya sahabiyah dulu itu berkontribusi besar dalam perjuangan Islam. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Purwo Ariandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Selama setengah jam ke depan tentunya kita di sini akan menemani kamu semua dalam rubrik yang muda yang bertakwa, sebuah rubrik yang memang dibuat untuk kamu-kamu yang masih berjiwa muda. Kali ini kita akan membahas mengenai remaja unjuk rasa, remaja demonstrasi. Nah, tentu kita akan tetap membahas bersama Ustadz kita, Ustadz Iwan Januar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kalau kita sering lihat nih di TV-TV terakhir ini banyak banget yang namanya unjuk rasa atau demonstrasi. Kelompok masyarakat hampir semuanya turun ke jalan, dari mulai nenek-nenek, kakek-kakek, ibu-ibu, mahasiswa, anak sekolah, buruh gitu. Ya? Buruh ya? Oh iya, buruh juga termasuk gitu. Itu mereka semua unjuk rasa. Ada yang mulai dari sekedar orasi, cuap-cuap, teriak-teriak, yang bawa spanduk-spanduk, sampai yang aktivitasnya fisik. Dari mulai fisiknya bikin happening art, bikin ya kan, seni-seni jalanan, sampai yang blokir jalan, bakar ban, gitu, bahkan sampai kerusuhan. Iya betul. Nah Ustadz, kalau kita lihat masyarakat sekarang ini udah benar-benar yang namanya demonstrasi unjuk rasa kayaknya udah jadi budaya, jadi mode gitu, betul. Semenjak zaman reformasi, apa-apa bentar-bentar unjuk rasa, apa-apa bentar-bentar unjuk rasa, gitu kan, sampai unjuk rasa untuk dapur pun demonstrasi masak gitu, juga tetap laku gitu. Nah, gimana nih Ustadz, tanggapan Ustadz kalau melihat banyaknya unjuk rasa di masyarakat sekarang Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muda yang bertakwa. Moga-moga kamu masih terus dengar acara kita ini ya. Mungkin kamu juga jangan-jangan ini salah satu dari peserta unjuk rasa gitu ya. Kalau kita perhatikan memang di zaman dulu tuh, zaman Orde Baru, kata bapak kita, jarang tuh, malah mungkin enggak ada orang berani unjuk rasa ya. Kenapa? Karena pada waktu itu memang penguasa itu sangat represif, strict ya. Ada orang unjuk rasa segala macam itu langsung ditangkap, diadili, dan masuk ke dalam penjara. Nah kalau sekarang ini zaman reformasi nih kata orang ya, semua serba boleh, serba terbuka, banyak orang yang berani melakukan unjuk rasa. Nah unjuk rasa itu mereka unjuk ya, jadi memperlihatkan perasaan mereka, baik itu di masalah pendidikan. Pernah waktu itu kan guru-guru demo ya, berapa hari sampai guru-guru demo, murid melongo gitu ya. Terus juga ada juga supir-supir angkot sering tuh unjuk rasa, mogok, nggak mau narik penumpang ya. Atau juga mungkin misalkan para pelajar buruh pabrik ya, yang belum ini unjuk rasa, tentara sama polisi belum pernah nih unjuk rasa gitu ya. Tapi itu atau misalnya anggota kabinet gitu unjuk rasa. Misalkan ya, itu juga belum pernah tuh ya.
Nah, kalau kita lihat ini karena sekarang udah alamnya serba terbuka, serba bebas, katanya nih alam demokrasi lah. Orang boleh menyuarakan berpendapat apa saja. Mau yang isu unjuk rasanya dari yang benar sampai yang keblinger juga orang berani itu menyampaikan ya, sampai yang ajaran sesat kayak Ahmadiyah juga berani unjuk rasa gitu ya. Terus yang kaum waria juga ya unjuk rasa. Nah ini jadi kenapa sekarang orang banyak unjuk rasa, karena ini di zaman reformasi ini dibuka keran segala macam, jadinya orang-orang berani menyuarakan apapun, nggak peduli benar atau keblinger, yang penting dijamin oleh undang-undang kemerdekaan berserikat dan berkumpul gitu katanya. Nah, Ustaz, ke remaja, sobat muda juga nih ya, mereka juga kan bagian dari masyarakat nih, Ustaz. Iya betul. Mereka juga kadang-kadang ya penasaran gitu kan, nggak bisa menahan nih luapan emosi, luapan perasaan. Nah kadang-kadang juga mereka juga pengen turun ke jalan nih, pengen demonstrasi, pengen unjuk rasa. Nah sebenarnya sebagai seorang muslim boleh nggak sih kita nih, sobat muda sekalian yang mendengarkan itu ikut unjuk rasa? Iya, yang namanya unjuk rasa kan menyampaikan pendapat ya, menyampaikan perasaan segala macam. Dari segi hukum menyampaikan pendapat ya boleh aja ya. Kita misalkan di kelas pada guru kita menyampaikan pendapat, atau anak kepada orang tua menyampaikan pendapat, boleh kayak begitu. Atau kita ke pemerintah menyampaikan pendapat ya boleh-boleh aja gitu ya. Karena dalam Islam itu yang namanya menyampaikan pendapat satu hal yang boleh tergantung isinya. Kalau isinya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan tausiah, yang memberikan nasihat supaya benar, itu jelas didorong tuh sama agama ya. Kalau kita mubah lagi mungkin wajib, Ustaz. Malah bisa wajib, iya. Dalam surat Wal Asri kan Allah sebutkan ciri-ciri orang yang nggak bakal rugi dunia akhirat adalah tawasau bil haqi wa tawasau bis sabri, saling memberikan nasihat dalam kesabaran dan kebenaran dan dalam kesabaran. Juga dalam Al-Qur'an Allah itu kan memuji umat Islam ya sebagai khairu ummah, dan ciri khairu ummah itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi melaksanakan amar ma'ruf, nyuruh orang berbuat yang baik dan mencegah orang dari perbuatan mungkar begitu. Nah, jadi dari segi masalah menyampaikan pendapat boleh-boleh aja. Jadi kamu para remaja, mau yang pelajar ataupun mahasiswa atau yang udah nggak sekolah lagi, nggak kuliah lagi, nggak jadi soal bahwa kita menyampaikan pendapat itu boleh. Umat Islam itu harus umat yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu bentuknya unjuk rasa atau demonstrasi ini, Ustaz. Sekarang nanti kita bahas berikutnya adalah bolehnya kalau sekarang menyampaikan pendapatnya bareng-bareng, itu kan berkelompok. Nggak jadi soal juga boleh, karena namanya amar ma'ruf nahi mungkar boleh perorangan, boleh juga berrombongan, berjamaah. Tapi dari segi inti menyampaikan pendapat, apalagi amar ma'ruf nahi mungkar, itu jelas bukan lagi boleh tapi kewajiban dari kaum muslimin gitu. Nah, Ustaz, kalau kita bicara hukum syara kan biasanya teman-teman pada tanya nih, sobat muda sekalian pada nanya nih, emang dulu zamannya Nabi, zamannya Rasul, zamannya para sahabat ada yang pada begitu gitu. Kadang-kadang mikir juga, perasaan dulu zaman Nabi nggak ada yang demo deh gitu. Turunkan harga. Harga apa yang mau diturunin? BBM belum ada ketika belum ada. Ya ada BBM berbakar rumput tuh. Onta soalnya. Di zaman Nabi dan para sahabat yang jelas nggak ada ya yang demo minta turunkan harga, naikkan gaji gitu, nggak ada. Ya. Tapi dari segi aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar atau menyampaikan pendapat itu sering tuh terjadi, baik perorangan ataupun dengan kabilah-kabilah. Contohnya dulu pernah Rasul didatangi seorang sahabiah ya, yaitu Asma binti Abu Bakar, yang Asma ini bertanya tentang ya rada sedikit menggugat lah gitu. Jadi bahasanya, kok kayaknya Islam ini untuk laki-laki doang deh gitu, karena jihad itu laki-laki, haji laki-laki boleh sendirian, kalau perempuan harus bersama orang tuanya atau mahramnya gitu kan. Nah ini Rasul lalu memberikan nasihat kepada Asma bahwa ya buat perempuan juga adalah amalan-amalan lain yang bisa dikerjakan. Itu pernah juga Rasul datengin seorang perempuan lagi, ini perempuan nih yang nyampaikan ya, itu dia bilang, ya Rasulullah kami ini dikalahin mulu nih sama laki-laki. Dalam majalah taklim tuh ya, itu yang namanya perempuan tuh kurang kedengeran karena laki-laki lebih banyak dan di depan gitu. Akhirnya Rasul lalu bilang, kalau gitu sampaikan pada kaum wanita supaya berkumpul pada hari ya di rumah fulana. Jadi maksud Rasul akan memberikan taklim kepada kaum wanita. Ini dalam masalah menyampaikan pendapat atau unjuk rasa terjadi ya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau
itu kan bukan unjuk rasa ya, intinya sih menyampaikan pendapat ya. Di masa sahabat ya juga ada, misalkan di masa Umar bin Khattab pernah Umar itu menetapkan satu keputusan dalam masalah mas kawin waktu itu. Jadi Umar karena lihat nih kasihan nih mas kawin sekarang terlalu tinggi, nanti banyak pemuda ngejomblo gitu kan. Akhirnya dibatasi oleh Umar bin Khattab ya, nggak boleh lebih dari sekian dirham atau dinar. Nah datang seorang nenek-nenek gitu ya, yang subhanallah dia berani cegat Umar dan dia berikan tausiah, dia koreksi keputusan Umar. Dia bilang bahwa mahar itu bukan urusan engkau Umar, tapi urusan kaum wanita begitu. Jadi ya kalau mau kawin berapapun perempuan serah mereka mintanya berapa. Kalau emang cinta kasih dong gitu kan intinya sih gitu ya. Jadi masalah menyampaikan pendapat di masa Rasul, sahabat itu terjadi bahkan di muka umum. Enggak cuma yang laki-laki, yang ibu-ibu, yang perempuan juga mereka menyampaikan pendapat baik kepada Nabi Muhammad ataupun kepada para khalifah setelahnya seperti itu. Jadi memang ada dan itu dibenarkan oleh Rasul juga oleh para khulafa rasyidin. Jadi kalau sekedar menyampaikan pendapat boleh, apalagi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kita ingin supaya orang lain berubah jadi baik, orang lain jangan berbuat kemungkaran. Itu diwajibkan oleh agama ya. Bahkan Nabi katakan afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair, bahwa jihad yang paling utama itu menyampaikan kalimat-kalimat yang penuh kebenaran di hadapan pemimpin yang jahat. Itu kan termasuk unjuk rasa juga gitu ya. Betul. Bahkan kata Nabi disebut sebagai afdalul jihad, jihad yang paling utama. Dalam hadis lain Nabi katakan orang yang kayak begitu menjadi sayyidus syuhada, pimpinan para syuhada nanti di surga. Subhanallah. Nah Ustadz, kadang-kadang kalau kita lihat yang namanya demonstrasi atau unjuk rasa, kadang-kadang seringnya nih ya dibarengi dengan yang namanya long march atau jalan-jalan nih, bawa spanduk, keliling-keliling dan lain sebagainya. Nah kalau yang kayak gitu boleh nggak Ustadz? Oke ya. Jadi kalau kita perhatikan kondisi sekarang nih ya, gimana nih kalau sekarang kita mau menyampaikan pendapat atau mau amar ma'ruf nahi mungkar, kita berjamaah ya, kita bawa spanduk gitu kan, lalu kita jalan nih long march segala macam. Ada dari segi hukum kita berjalan yaitu boleh saja. Dari segi hukum kita menyampaikan pendapat dan kita membawa spanduk-spanduk, poster-poster agar orang lain tahu apa yang kita suarakan, secara hukum boleh saja begitu ya. Nah, cuman pertama jelas temanya harus yang benar. Jangan bawa spanduk turunkan harga minuman keras kan gitu ya. Atau legalkan perjudian, waduh ya, atau remaja boleh ngedugem demonya kayak gitu-gitu mah jelas ya nggak boleh. Tapi dari segi bahwasanya melakukan iring-iringan itu boleh aja ya, yang penting isinya itu benar begitu. Nah sobat muda, kamu setidaknya sudah punya gambaran seperti apa kondisi masyarakat sekarang, dan memang yang namanya unjuk rasa atau demonstrasi diperbolehkan asal yang kita unjuk rasakan, yang kita menyampaikan pendapat itu pendapat yang benar Ustaz ya. Iya dong. Nah, tapi kalau kita lihat juga di masyarakat banyak yang kesel, alergi, pusing, kadang-kadang sumpah serapah nih. Karena unjuk rasa pasti biasanya seringkali rusuh, seringkali mengganggu kepentingan umum, bikin macet, bikin kotor, betul ya kan, bikin berantakan dan lain sebagainya. Nah, gimana Islam memandang hal ini? Tentunya kamu jangan kemana-mana dulu, kita ikuti dulu dengan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Saudaraku, sarungkanlah pedang Ali dan Aisyah ke tempat yang pantas. Yo. Jika Gria sudah harus menampakkan diri ke permukaan mainstream, maka sampaikan salam ini ke setiap molotov dakwah. Barisan revolusi Islam mulai mengejual walau harus diancam dengan ribuan polisi neraka. Di titik ruang komunikasi sel-sel perkumpulan surga terrekonstruksi dari energi akar Madinah, dibangun dari bahan dasar sebuah gerakan oasis dari bayangan Uhud hingga bis di Aljazair yang takkan terlupakan. Beginilah waktu telah mengajarkan kami dengan baik untuk tidak pernah percaya pada barisan kafir dan munafik. Di atas taruhan demokrasi dan belenggu konfrontasi kasuistik, ancaman demokrasi parasit dan
dan monopoli politik. Dari Samsa Prasati lain ke Bosnia Herzegovina, sejarah telah memaksa kami menyusun ulang agenda perjuangan umat manusia. Dimulai dari gerakan ke negara, lalu berakhir pada kebangkitan peradaban yang mulia. Khilafah Islamiyah, Islam pasti kembali berjaya. Fase demi fase, titik kaderisasi, regenerisasi, barikade, antisipasi dari infansi bangsa simpanse. Kaum kabalat reportase, kualitas tarbiyah adalah kualitas pilihan. Ekosistem dari lokomotif ketakwaan lahir dari gejolak kebangkitan perlawanan. Menuju bab konsolidasi, maka komunikasi adalah tulang punggung resistensi. Yo, yo, sebuah gerak, sebuah gerak, sebuah gerak, sebuah gerak perubahan dibangun dari bawah. Ya, 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 sebuah gerak, sebuah gerak, sebuah gerak, sebuah gerak perubahan. Hey yo, izinkanlah kami menata ulang Taman Indonesia. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Sobat muda, masih tetap bersama saya Purwa Aryandi dan Ustadz Iwan Januar. Kita sedang membahas remaja unjuk rasa. Nah, tadi Ustadz Iwan Januar sudah menjelaskan bahwa yang namanya unjuk rasa itu memang diperbolehkan. Dan bahkan pada masa sahabat, pada masa Nabi, pada masa Rasul, itu juga pernah kejadian. Mulai dari yang perorangan, kelompok, sampai yang berjamaah gitu kan, bareng-bareng keliling sampai iring-iringan gitu ya Ustadz ya. Nah, tadi sudah sempat disinggung sedikit. Banyak masyarakat yang kesal, alergi, nyumpahin lah bahasanya, ngutuk-ngutuk orang yang pada suka demo, suka unjuk rasa. Karena biasanya yang namanya unjuk rasa itu suka rusuh, mengganggu kepentingan umum, ngerusak, bikin macet, bikin kotor dan lain sebagainya Ustadz. Nah, gimana Ustadz kalau pandangan Islam tentang unjuk rasa seperti ini? Kadang-kala unjuk rasa seperti ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang di luar Islam ya. Kadang-kadang kaum muslimin sendiri, betul, kelompok-kelompok Islam, partai-partai Islam ketika unjuk rasa juga melakukan hal ini Ustadz. Iya, betul. Nah, gimana itu Ustadz? Iya, itulah makanya nih buat kita yang kaum muslimin ya, kalau mau kamu nih mau melakukan aksi long march ya, apapun ya temanya, asal yang benar, itu harus memperhatikan bahwa apapun yang kita berbuat itu ada syariatnya, yang ada aturannya. Jadi nggak boleh loh kita menghalalkan segala cara gitu ya. Mentang-mentang yang di bawah suara Islam gitu kan. Misalkan kita mau melarang perjudian, tapi kita anarkis. Kita bakar ban sama mobilnya gitu ya. Gitu ya. Kalau bakar sate sih boleh. Iya. Atau tadi pagi di berita juga ada ya, dicegat tuh mobil-mobil, dicoret-coret, pilok, kacanya dipecahin. Nah, kayak begini kan satu hal yang menyedihkan. Walaupun mungkin tema unjuk rasanya barangkali sih positif ya, tapi cara-caranya itu loh yang nggak tahan gitu kan. Nah, sebetulnya Allah sudah ngingetin kita semua loh. Dalam surat Al-Maidah ayat 33 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'u tautoka aidihim wa arjuluhum min khilafin aw yungfau minal aradi." Allah berfirman, sesungguhnya balasan atau hukuman buat orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan yas'auna fil aradi fasadan, berbuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka itu sanksinya adalah dibunuh, disalib atau dipotong tangan dan kakinya bersilangan atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Nah, ini ayat ini membahas tentang hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul dan orang-orang yang membuat kerusakan. Ya, kalau yang jelas ya sudah murtad sih jelas itu mah hukuman jelas ya. Nah, ini ada yang namanya yas'auna fil ardi fasad, dan membuat kekacauan, kerusakan di muka bumi. Ya seperti kerusuhan misalkan ya. Kita menghalangi fasilitas umum, mobil nggak bisa jalan gitu kan, atau merusak-rusak halte ya segala macam, atau orang lewat mobilnya juga dihancurkan, teror segala macam ya. Nah, kalau yang kayak begini ini termasuk dalam bahasan ayat tadi, hukumnya adalah haram, nggak boleh ya. Jadi kalau kita mau unjuk rasa maka jangan sampai tadi melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah.
Dan itu ada sanksinya dalam Islam. Kalau ada orang kayak begitu, dia merusak fasilitas umum, bikin kekacauan, bikin orang lain takut, ya, bikin teror, maka kata para ulama itu adalah sanksinya ya dalam kitab Nizamul Uqubat karangan Abdurrahman Al-Maliki adalah dia dibuang dari negeri asalnya. Ya? Iya, diasingkan gitu ya dari negeri asalnya gitu ya. Jadi bukan diasingkan, dibuang. Dikeluarkan di negeri asalnya itu ya. Demikian. Nah, makanya jangan sampai nih kaum muslimin walaupun atas nama Islam melakukan aksi unjuk rasa tapi cara-caranya malah nggak islami. Meskipun itu cuma sekedar bikin macet, kotor. Iya, harus diperhatikan misalkan ini gimana supaya nggak macet misalkan gitu kan. Ada petugasnya disiapkan gitu kan, atau kotornya disiapkan. Misalkan buat para peserta ini aksi unjuk rasa bawa kantong plastik atau botol sampah masing-masing gitu. Ya. Kayak begitu, nanti ada ininya pasukan penyisirnya, ya, pasukan penyapunya, kumpulin bekas-bekas minuman mineral gitu kan, dikira jadi duit lumayan itu. Benar. Iya, jangan udah minum buang, jadi kotor di mana-mana. Ini jangan sampai terjadi karena niat yang baik harus dengan cara yang baik pula. Tapi kalau niat baik caranya justru tidak baik, menjadi ternoda dan tidak akan menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, buat kamu-kamu nih sobat muda yang suka jadi korlap, koordinator lapangan aksi, tanggung jawab dia ya. Nah, tanggung jawab dia karena dia mengkoordinasikan segala kegiatan. Jangan sampai nanti ada peserta unjuk rasanya ini yang berbuat anarkis ya, bikin susah bapak polisi misalkan gitu, atau bikin susah petugas kebersihan gitu kan. Jadi harus dipersiapkan matang-matang. Jangan sampai terjadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi pula termasuk mudorot ya. Yang namanya mudorot itu dalam agama jelas haram ya. Nabi katakan la dorora wala dirara. Siapa yang janganlah berbuat kerusakan dan ya merusakkan. Juga Nabi katakan dalam hadis lain, siapa yang memudorotkan orang lain, ya maka Allah akan buat dia menjadi mudorot. Subhanallah. Kita bikin serem banget ya Ustaz. Iya, kita bikin susah orang lain, Allah bikin susah kita nanti seperti itu. Ya, ini nih sobat muda nih yang suka jadi korlap. Jangan sampai satu orang pun bagian dari kamu yang kamu atur itu ngaco, bikin macet. Siapa tahu nanti upaya kamu, usaha kamu dibikin macet pula oleh Allah gitu kan. Iya, tidak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus tertib dan islami. Nah Ustadz, supaya lebih jelas lagi aja nih Ustadz, sebenarnya batasannya apa sih? Seperti apa unjuk rasa atau demonstrasi yang islami, yang diperbolehkan dalam Islam? Ya pertama jelas harus tema-temanya Islam dong. Jangan kaum muslimin temanya turunkan minuman keras. Aduh ya. Atau yang remaja misalkan demonya legalkan pacaran buat kami. Waduh ya. Bikin istihad membolehkan pacaran. Iya itu kan, berikan kami fasilitas untuk pacaran. Kami juga manusia ingin bercinta. Waduh. Aduh kalau kayak gitu mah udah maksiat itu. Ya kalau kayak gitu mah tuh ya Allah malah marah. Ya harus tema-tema yang Islam gitu ya. Ya begitu. Terus yang kedua ya adalah tentu niatnya, nawaitunya nih, niatnya harus karena Allah. Jangan cari popularitas. Wah lumayan jadi artis sekilas nih muncul misalkan di tayangan kriminal. Jangan sampai gitu ya. Saya teringat banget ucapan Ustadz, beda tipis batasan antara ingin dikenal dan ingin terkenal. Itulah makanya ya harus jaga benar, nawaitunya harus karena Allah. Jangan pas kita capek-capek unjuk rasa gak ada yang liput nih. Gak ada. Insya Allah meliput kita gitu kan. Malaikat mencatat amal kita setiap tetesan keringat yang jatuh. Ya, malah kalau bisa sampai tetes keringat yang terakhir, yang penghabisan. Kalau habis pakai keringat orang lain, begitu ya. Nah, itu berubah. Ya, Allah Maha mencatat dan membalas ya. Kullu nafsin bima kasabat rohina, setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan yang dia kerjakan. Don't worry, walaupun nggak ada media massa, Allah Maha melihat. Gitu, niatnya harus lurus makanya ya. Dan Allah nggak akan ngasih pertolongan kalau niatnya nggak lurus begitu. Harus lurus niatnya. Terus yang ketiga, tentu hindari cara-cara yang pertama membuat orang lain terkena mudorot ya. Dia mau ke kantor jadi lama karena macet gitu kan. Terus yang mau usaha jadi susah karena jadi dia berangkat juga susah karena macet. Terus yang terakhir tentu jangan sampai menimbulkan anarkisme gitu ya. Merusak barang orang, mukulin polisi gitu ya.
Gitu. Misalkan ngacak-ngacak fasilitas umum, coret-coret segala macam. Nah, ini atau kayak suka ada lihat ya, membajak tangki, mobil tangki, bajak SPBU gitu. Bajak sawah boleh, bajak sawah aja mendingan gitu kan. Kalau itu tangki salah apa kok sampai dibajak gitu kan? SPBU juga salah apa sampai dibajak gitu. Nah, jadi kalau cara-cara kayak gitu jelas sudah dilarang oleh agama. So, kalau tetap mau unjuk rasa ya harus cara-caranya tertib dan islami. Tentu lebih baik kalau misalkan ya bisa melakukan dengan ya lebih elegan lah, datang kepada pihak yang bersangkutan. Seperti kata Nabi, afdhul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang jahat. Artinya kalau bisa sih datang langsung ke pemimpinnya, kirim delegasi utusan. Yang berani kan nih sobat muda nih? Harus berani, insya Allah ya. Kepala sekolah kita, aduh ini ada masalah kepala sekolah, SPP-nya naik gitu kan. Ya udah aja perwakilan siswa datang ke kepala sekolah, Pak kami tolong nih Pak SPP jangan dinaikkan segitu, lebih tinggi lagi kalau bisa misalkan. Maksudnya turunkan begitu ya. Nah, jadi jangan dengan cara-cara yang seperti itulah ya. Jadi masih banyak cara-cara yang lebih cantik ya, kayak begitu. Nah, Ustaz, unjuk rasa demonstrasi itu kadang-kadang selalu diidentikan dengan ideologi tertentu atau paham-paham tertentu, Ustaz. Nah, bagaimana membedakan antara unjuk rasa demonstrasi dalam Islam dan demonstrasi luar Islam, dalam sekuler, dalam demokrasi? Itu gimana Ustaz bedainnya? Ya jelas pertama temanya ya. Kalau dalam demokrasi kan ada namanya freedom for speech, bebas untuk berpendapat. Ya mau ngomong apapun boleh-boleh aja. Tuh lihat di Brazil ada unjuk rasa kaum gay. Itu kan. Di Amerika juga ada. Terus ada unjuk rasa mendukung aborsi misalkan begitu kan. Mendukung pernikahan sejenis. Pernikahan sejenis gitu ya. Itu banyak, mereka berani itu ya. Ini walaupun memang kelihatannya tertib, yang nggak merusak, tapi kalau tema yang diusungnya udah tema-tema yang, aduh nauzubillah min dzalik, ya haram kayak begitu, jelas nggak boleh. Atau demonstrasi mendukung kebebasan beragama, itu nggak boleh ya. Ini temanya. Terus yang kedua, caranya tentu tidak boleh anarkis, mudorot, menimbulkan bahaya dan kesusahan pada orang lain. Ya Ustadz, terima kasih banyak nih penjelasannya panjang lebar sobat muda. Bagi kamu-kamu yang mau ikut sekedar sebagai peserta unjuk rasa, peserta demonstrasi, atau kamu-kamu yang korlapnya, kamu tanggung jawab. Paling enggak kamu tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab terhadap apa yang kamu pimpin. Nah, ini harus kamu perhatikan benar, kamu camkan lagi, kamu ingat-ingat lagi, bisa kamu jalankan insya Allah. Oke sobat muda sekalian, kita juga menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan-usulan rubrik ataupun usulan-usulan pembahasan ataupun masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Segera kirimkan saja surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa kirim ke SMS ke 085694924411, atau kamu juga bisa kirim melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Dan kamu juga bisa buka di website kita, yaitu di www.gaulislam.com. Dan untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, kamu bisa dapatkan melalui tabloid jejak yang bisa kamu dapatkan di kota-kota kamu. Saya Purwa Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga pada kamu-kamu semua nih sobat muda yang sudah dengerin acara ini. Apalagi kamu-kamu yang berniat untuk menjalankannya, kamu-kamu yang sudah menjalankannya, sampaikan apa yang kamu dengar, sampaikan ilmu-ilmu yang kamu dapat, baik dari Voice of Islam ataupun dari media-media lain ke teman-teman kamu. Insya Allah itu akan jadi pahala bagi kamu. Dan besok jangan lupa Voice of Islam tetap akan hadir kembali pada waktu yang sama dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mel, lu ngapain senyum-senyum gitu? Ya, gue lagi seneng aja. Bagi-bagi dong senengnya. Ih, barusan tuh gue buka gaulislam.com. Walah, lu udah nggak lola lagi ya? Ya enggak lah, peningkatan dong friend. Masa dari dulu mainnya cuma SMS-SMS-an, sekarang gue udah bisa internetan. Nah terus yang bikin lu seneng apaan? Sekarang tuh di gaulislam.com ada konsultasi anak muda. Nah, yang bikin gue seneng banget, banyak masalah yang selama ini gue pendem dijawab sama narasumber-narasumber Voice of Islam. Emang masalah lu tuh apaan sih? Ih, rahasia dong. Tapi kan kalau sudah ditanyakan di gaulislam.com, jadi nggak rahasia lagi dong. Ya, gue kan pakai nama samaran. Iya, nama samaran lu tuh siapa? Ih, rahasia dong. Gaulislam.com makin lengkap aja. Ada konsultasi anak muda, konsultasi keluarga, editorial Voice of Islam, agenda roadshow, cara menghubungi narasumber, dan toko buku Islam online. Kunjungi gaulislam.com dan dapatkan berbagai kemanfaatannya.
Mel, kalau biro jodoh ada nggak di gaulislam.com? Ih, rahasia dong. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.